Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Dakwah TV dan seluruh yang terkait medsos Al-Ustaz Segaf Baharun dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat menyimak malam ini insyaallah dalam program tayangan kajian fikih keluarga Samawah yang kita sudah tunggu-tunggu dalam kajian mingguan ini. Malam ini insyaallah akan mengupas daripada tema tentang hukum seputar mahar. Hadir alhamdulillah di tengah-tengah dan di hadapan kita bersama, yaitu guru kita bersama, guru mulia Al-Ustaz Habibana Segaf Ibn Habib Hasan Baharun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan walafiat dan selalu mengabulkan daripada hajat-hajatnya dan selalu bisa membimbing kita dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menakdirkan kita semua untuk menimba daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di dalam kajian fikih malam ini bisa kita dengarkan dengan simak dengan sebaik-baiknya untuk bekal kita pribadi masing-masing dan orang-orang yang kita cintai daripada keluarga. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membahas insyaallah tentang hukum seputar mahar, yang mana banyak daripada problematika di masyarakat yang membicarakan tentang mahar. Malam ini adalah momentum yang sangat istimewa insyaallah, dan insyaallah akan dikaji langsung oleh guru mila kita Al-Habibana Segaf bin Hasan Baharun. Mari kita simak, mari kita dengarkan ilmu ini untuk bekal keluarga dan orang yang kita sayangi. Waktu dan kesempatan ini mari kita serahkan kepada Habibana Segaf Baharun. Fa'alihi fatafaddal mashkura. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih kepada MC kita Habib Yusuf bin Alwi Balpati. Beliau salah satu daripada alumni Dalwa yang kebetulan datang, dan alhamdulillah pada malam ini Al-Fakir mendapatkan kemuliaan. Beliau menjadi sebagai MC dalam acara Samawa. Semoga menjadi sebab insyaallah beliau dan majelisnya yang bernama Majelis Umdatus Shalihin setiap hari malam Senin, semoga menjadi majelis yang barokah, penuh inayah dan riayah, dan semoga nantinya ke depan insyaallah beliau diberikan riayah oleh Allah Ta'ala dan inayah untuk membuat pesantren insyaallah, sehingga beliau bisa mengembangkan keilmuannya yang didapat di Dalwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pada malam ini alhamdulillah bersama kami akhina fillah Al-Ustaz Al-Habib Zain Abidin Hasni, yang lama kita tidak pernah online bersama-sama, dan sekarang alhamdulillah malam ini bersama, dan juga Al-Ustaz Hasan Basri, salah satu alumni Islam senior yang beliau termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah a'taqid ala hadza, karena beliau dari semenjak kecil sudah masuk pondok sampai sekarang sudah berubah, sudah sampai punya cucu, sudah bentar lagi sudah akan mengawinkan putrinya. Semoga perkawinan putrinya yang akan berlangsung di 2 minggu lagi ini menjadi perkawinan yang samawah, mawaddah dan rahmah, membawa keberkahan bagi dua keluarga, bagi besannya dan juga untuk saudara-saudaranya semuanya. Semoga diangkat oleh Allah Ta'ala dan diberikan jodoh yang soleh dan soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada teman kami, saudara kami, sahabat
karir kami, Habib Ahmad bin Syabakar, dan yang alhamdulillah barang-barang juga datang menyertai kami. Dan tidak lupa, insya Allah di akhir kajian ini kita akan mengawinkan, melaksanakan perkawinan daripada murid kami yang bernama Ahmad Toha dengan istrinya yang bernama Ibu Kulsum. Beliau dari Pontianak. Nah, semoga juga membawa keberkahan. Jadi memang sengaja dilaksanakan setelah kajian ini, jadi supaya kita bukan cuma ilmu, tapi ilmu dan pengamalan. Nah, jadi teori dan juga mempraktekkan. Nah, insya Allah nanti akan disebutkan mahar. Dan pada malam ini kajian kita sudah sampai kepada kajian terkait dengan mahar. Suatu kajian yang penting, walaupun tidak menjadi sebab syarat sahnya nikah ya, karena bukan termasuk yang rukun. Rukun nikah itu ya ada 5: zaujah, suami istri, syahidah, dan juga akad. Itu yang menjadi rukun. Kalau tidak ada daripada rukun tersebut atau kurang daripada rukun tersebut yang disebutkan tadi, maka tidak sah perkawinan. Tapi kalau mahar bukan termasuk rukun, sehingga tidak sampai menjadi sebab tidak sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan mahar yang sekarang ini kita akan bahas itu di dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan sodak, atiyah, taul, dan sebagainya. Sedangkan definisi daripada sodak itu adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya ketika melangsungkan pernikahan dengannya. Itu umumnya, ghaliban, umumnya seperti itu. Kadang-kadang ada juga wajib mahar itu bukan dari seorang laki-laki pada istrinya. Contohnya kepada seorang laki-laki, misalnya 2 orang yang bersaksi bahwasanya ternyata istrinya itu adalah saudara sesusuannya, maka harus bisa kan, karena nggak sah pernikahannya. Tiba-tiba dia menarik kembali kesaksiannya, nah maka wajib nanti yang bayar bukan suami, maharnya itu kepada 2 saksi itu. Itu pula kalau seumpama dia punya istri 2, yang satunya tua, yang satunya masih bayi. Nah, yang tua ini kemudian menyusui yang bayi, sehingga kemudian suami tersebut tidak boleh mendekati keduanya, karena yang pertama yang tua itu ibunya istri, yang kedua anaknya istri. Nah, sehingga Pak, yang tua wajib memberikan mahar kepada yang muda. Tapi umumnya mahar itu adalah pemberian daripada seorang suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah itu. Dan mahar, kalau terkait dengan mahar, maka mahar itu termasuk disebut oleh Nabi SAW. Maharnya Nabi kita Muhammad SAW hampir semua istrinya itu sama, yaitu jumlahnya 400 dirham. 400 dirham itu kalau digramkan sekarang, kalau dirupiahkan sekarang, berarti harganya emas, harganya perak 588 dibagi 588, sekitar 588. Coba lihat jadi berapa 1 gram. 588 gram berapa sekarang 500 gram? 400 dirham ya. 400 dirham itu berarti perak. Jadi hampir sekitar 9 jutaan. Semua istrinya Nabi mendapatkan mahar dari Nabi SAW itu 400 dirham, kecuali Sayyidatuna Zainab. Maka dengan emas ya, yang diberikan langsung oleh Najasyi sebagai hadiah daripada untuk Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidatuna Khadijah beberapa ekor unta, itu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW pada Sayyidatuna Khadijah. Selainnya itu hampir sama. Kemudian terkait dengan mahar itu kalau di Indonesia tidak terjadi permasalahan. Dan yang demikian itu karena suatu tradisi yang telah dibuat dan diterapkan serta dijalankan oleh para kakek moyang kita, yang mungkin
Salah satunya adalah Wali Songo ya, mungkin ya, yang mentradisikan. Dan maksud tradisi yang dibuat oleh mereka itu baik ya, karena landasannya itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Landasannya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi apa hadisnya? Hadisnya itu adalah Abrakun nisa aqalluhunna mahar. Jadi paling berkahnya perempuan yang paling sedikit maharnya. Nah, sehingga di Indonesia ini tradisinya mahar itu kan disebutkan. Beda antara mahar dan jujuran. Beda antara mahar dan hantaran. Beda antara mahar dan bawaan. Nah, bawaan, hantaran, jujuran itu bukan mahar. Ya. Mahar itu disebutkan itu di dalam akad. Nah, itu mereka para ulama, para kakek moyang kita di Indonesia ini mengajarkan supaya disebutkan itu sesuatu yang kecil, jangan sesuatu yang besar, supaya dapat barokahnya doanya Nabi itu tadi, paling berkahnya perempuan yang paling sedikit maharnya. Nah, itu mahar. Sedangkan jujuran, bawaan, hantaran itu bukan termasuk mahar. Bukan termasuk mahar. Termasuk apa? Ya termasuk hibah mungkin. Ya, nah, makanya itu perlu diperjelas ya, termasuk apa. Kalau mahal itu kalau seumpama dia itu nggak sampai duhul lalu cerai itu kembali separuhnya. Ya, kalau sudah duhul maka nggak kembali lagi. Atau dia belum melangsungkan akad kemudian nggak jadi maka kembali semua seutuhnya. Gitu. Nah, tapi jujuran itu bagaimana akadnya? Nah, jadi tradisinya itu yang dikatakan al-ada muhakkama itu mungkin seperti itu. Gitu. Jadi sehingga kalau memang tradisi itu kalau semua perkawinan itu ada bawaan, ada hantaran, lalu ternyata tidak jadi, maka ya hantaran itu harus kembalikan. Nah gitu. Ya tergantung bagaimana adanya, tradisinya bagaimana. Nah, tapi kalau di luar sana, di Arab Saudi sana, ya, contohnya, itu mahar itu disebutkan. Jadi paling sedikitnya mahar bagi ambil contoh Syarifah ya, yang dari Hadramut di Jeddah, ya, atau di Saudi, itu 10 real. 10.000 real. Berarti berapa? Hampir 34 juta kira-kira. Nah, itu ada emasnya. Nah, kadang ada rumahnya gitu. Nah, jadi banyak beruntung kita menjadi warga masyarakat Indonesia karena maharnya itu sangat kecil. Gitu. Mahar biasanya apalagi gitu. Nah, jadi seperti tadi kita menikahkan berapa maharnya? 1,5 juta. Nah, itu jarang 1,5 juta. Tapi yang paling banyak adalah seperti akan laksanakan nanti habis pengajian ini. Berapa maharnya? 300.000. Jadi kalau nggak jadi, misalnya belum akad cerai misalnya, maka kembali 150.000. Kan nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau maharnya sampai 35 juta, lalu mau kawin lagi, kan kerja lagi, nah, gitu. Ngumpulin lagi duitnya. Nah itu. Jadi mahar di Indonesia itu tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Dan itu karena ajaran daripada guru-guru kita, kakek moyang kita, yang mereka mengajarkan kepada kita untuk menerapkan hadis Nabi SAW yang berbunyi Abrakun nisa aqalluhunna muhuran. Paling berkahnya perempuan adalah paling sedikit maharnya. Nah, oleh karena usahakan ya, kita itu jangan sampai meninggikan mahar tapi merendahkannya. Karena mohon maaf, perkawinan itu sebetulnya yang terjadi adalah kita itu mencari atau dapat anak baru gitu loh. Mantu itu kan anak. Bukan malah kita itu mau jual anak. Bukan malah kita ambil kesempatan, wah ini yang mau minang ini orang kaya, saya mau minta mahar sekian lah gitu. Jangan. Saya punya ya murid ya, yang dia itu maharnya itu saya kaget juga gitu karena jujurannya itu. Jadi kalau di Banjar itu kan panggilannya jujuran gitu. Ya jujur saja gitu, jujuran gitu. Nah itu bisa dinegosiasi loh. Bahkan saya pernah membantu seseorang yang karena dia itu negosiasinya itu nggak ketemu, yang perempuan nggak mau kalau nggak sekian, yang laki nggak ada kalau sekian, sehingga saya bantu supaya sampai ke sekian itu saya bantu. Saya masih ingat gitu, sampai segitunya gitu. Janganlah, kita itu harus paham bahwasanya maksud dan tujuan utama daripada pernikahan itu adalah kita itu mendapatkan anak. Sedangkan jujuran, bawaan, serahan dan sebagainya itu ya
maksudnya membantu keluarga perempuan untuk membuat sebuah acara, tapi bukan untuk apa? Untuk menjual anaknya, tidak. Gitu. Nah, saya pernah mendengar, saya punya murid sendiri. Itu jujurannya yang pertama 250 juta, yang kedua 350 juta, yang ketiga 200 juta. Tiga-tiganya cerai, tiga-tiganya nggak berlangsung. Nah ini satu contoh. Kenapa nggak ikuti perintahnya Nabi? Jangan ada kesempatan, jangan. Pokoknya anak kita bahagia, anak kita senang, ya memang kewajiban orang tua untuk membiayai anaknya menikah. Gitu. Kalau semua kita tidak punya uang, tidak punya cukup harta benda untuk membuat resepsi di gedung dan sebagainya, ya nggak usah dipaksakan. Orang dalam agama saja disebutkan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala sudah memberikan sebuah kategori keterbatasan, ya. Sebuah batasan di mana kalau kita, Allah Ta'ala tidak pernah memaksakan diri untuk mewajibkan sesuatu kepada hambanya, enggak. Kenapa kita itu sampai merepotkan diri kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya? Nah, oleh karena di sini hendaknya kita ambil kaidah kun anta binafsik. Jadilah kamu, diri kamu, jangan jadi orang lain. Siapa aku? Inilah aku. Beginilah keadaanku. Jangan ada ditutupi. Kalau kita itu orang kaya, tampakkan kalau kita orang kaya. Kalau kita orang miskin, tampakkan kalau kita orang miskin. Kalau kita orang sederhana, tampakkan kalau kita orang sederhana. Nggak usah tutupi. Nah, kalau kita menutupi keadaan kita, nanti yang repot kita sendiri. Akhirnya utang sana, utang sini, nggak enak apa katanya orang. Kalau kita nggak bikin itu dong, nanti apa katanya orang. Nanti yang semacam ini akhirnya merugikan dirinya sendiri. Utang sana, utang sini, habis acara utang. Kan beban. Akhirnya marah. Akhirnya dongkol pada suatu acara mantunya ini. Kan kesian. Gagal pasang diri, ngapain pasang diri? Nabi Muhammad ketika mengawinkan putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan 400 dirham, 9 juta semua itu. 9 juta itu sepertiganya dibuat minyak sama Nabi SAW. Sepertiganya lagi buat beli makanan, kurma. Gak cukup buat kambing itu, gak cukup. Sepertiganya lagi buat beli bantal sama guling sama kasur. Lalu apa yang dilakukan Nabi SAW? Di kamarnya gak ada permadani, gak ada permadani. Di kamarnya gak ada bantal yang pun, gak ada. Tapi yang ada itu kulit yang diisi dengan pelepah kurma, serabutnya kurma. Itu yang diisi buat bantalnya Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sedangkan selimutnya adalah selimut suatu kain, ya, atau yang terbuat dari kulit yang digunakan oleh keduanya ketika tidur. Kalau dipakai untuk menutup kepala, kakinya terbuka. Kalau dipakai untuk menutupi kaki, kepalanya terbuka. Dan itulah selimut, itulah tempat tidurnya, itulah yang dipakai untuk menjaga dan membarakan kambing-kambingnya Sayyidina Ali dan Fatimah. Itu adalah yang digunakan. Jadi sangat-sangat sederhana. Jadi jangan apa kita itu lebih baik daripada Nabi Muhammad. Nggak usah kita memaksakan diri. Apalagi sampean kalau kita itu menikah nanti, kemudian anak kita ketika menikah diberikan pakaian untuk unjung-unjung. Ujung-ujungnya berapa hari? 7 hari, berarti bajunya 7. Ujung-ujungnya 21 hari, berarti 21 baju. Cuma sekali pakai. Sekali pakai, nggak dipakai lagi. Siapa yang mau pakai yang gemerlap terus? Nggak dipakai, cuma sekali pakai. Ngapain mau belajar seperti itu? Ngapain? Ikuti Nabi Muhammad. Ikuti syariat yang diajarkan Nabi Muhammad. Lebih baik kumpulkan uangnya, kasih pondok pesantren. Jadi jariahnya dia kelak nanti di akhirat. Berikan masjid, berikan majlis taklim, berikan pada orang yang butuhkan, berikan pada janda, berikan pada yatim. Itu lebih baik daripada sampai kita itu membuat yang semacam itu. Nah, kecuali kalau kita membuat, silahkan. Oleh karenanya jangan suka memikirkan omongan orang. Karena apa? Sudah menjadi sunnatullah di alam dunia ini. Kita baik diomongin orang, kita jelek juga diomongin orang. Jadi katanya Abu ya, karena ini adalah tanggal 8 Safar ya, pas wafatnya Abu ya,
Semoga Allah merahmati beliau dan memberikan tempat yang terbaik untuk beliau, dikumpulkan bersama datuknya beliau. Ala hazini ya kunyatun sholih wa ala rasul al-Fatihah. Saya menyapa berkata begini, setiap orang itu tidak akan lepas dari 3 hal. Setiap orang tidak akan lepas dari 3 hal. Siapapun dia, ya, mau dari bangsawan, mau dari pengusaha, mau dari seorang ulama, pokoknya siapapun yang pernah hidup tidak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama Pak, setiap orang tidak akan pernah lepas daripada omongan orang. Selama hidup nggak akan lepas. Nah, kita gimana meresponnya? Abdullah Haddad mengatakan, man balan nas mata waman. Yang peduli terus kepada omongan orang, matinya sumpek. Mau mati sumpek, nggak usah pikirin. Emang kita digaji berapa sama orang itu? Emang kita digaji berapa sama tetangga itu? Emang kalau kita itu tidak diomongkan orang, kita mati? Emang kalau kita itu mengenyangkan mereka sesuai dengan harapan mereka, maka kita tidak akan bahagia? Enggak membutuhkan apa-apa sama sekali. Kita tidak digaji oleh mereka. Nah, jadi oleh karena itu, maka enggak usah pedulikan. Yang penting saya tidak melanggar perintahnya Allah. Yang penting saya tidak bermaksiat. Yang penting saya tidak melakukan haram. Itu saja sudah. Selebihnya, Anda yang bertanggung jawab depan Allah. Udah, selesai. Saya mau menikahkan, tapi saya cukupnya uang hanya untuk mengundang 10 orang. Undang 10 orang. Makanya beruntung yang kawin sekarang. Karena apa? Karena berbarengan dengan prokes pemerintah. Nah, gitu. Sehingga dengan prokes itu akhirnya jadi kita hemat. Nggak banyak orang kita undang gitu. Alhamdulillah ini saya Basri ini 2 minggu mau ngundang. Nah, jadi alhamdulillah masih pandemi gitu. Justru dia bilang, ya Allah semoga masih pandemi sampai saya menikahkan gitu kan. Karena Pak hemat kalau menikah sekarang, jadi paketnya paket hemat gitu. Nah, tapi yang datang juga sedikit, jadi bubuhannya juga sedikit. Nah, jadi seperti itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ayo sama-sama kita ikuti ajaran Nabi Muhammad, pasti senang hidupnya, bahagia hidupnya. Itu yang pertama kata Mbak Buya. Yang kedua, nggak ada satu orang pun yang lepas dan selamat daripada kematian. Ada? Orang nggak mati? Nggak ada. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang selamat daripada ujian dan cobaan. Kenapa? Itulah maksud dan tujuan terciptanya manusia. Nah, jadi Allah Ta'ala kenapa menciptakan manusia? Untuk dicoba. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran dalam surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, jadi pasti kalian siapa? Kalian laki, kalian perempuan, kalian tua, kalian muda, kalian habaib, kalian bukan, kalian kiai, kalian bukan, kalian pengusaha, kalian siapa saja, pasti akan dicoba. Dan Allah Ta'ala seorang zat yang maha profesional. Allah Ta'ala tidak pernah memberikan sebuah cobaan yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Tidak, sesuai dengan porsinya. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, aksarun nasi agal asyadun nasi balaan al-anbiya, sumal ulama, sumal amsal fal-amsal. Jadi paling beratnya cobaan siapa? Justru para nabi. Kemudian para ulama. Jadi sesuai dengan porsinya maksudnya. Nah, oleh karena kalau dicoba, nah, berarti apa? Cepat-cepat kembali kepada Allah. Karena cobaan itu supaya kita ingat pada Allah. Nah, oleh karena kalau nggak mau dicoba, maka selalu ingat pada Allah. Kalau ingat pada Allah, kita tidak dicoba. Cobaan pun yang datang kepada kita, yang pasti itu tidak akan menyakiti kita, tidak akan mengganggu kita, bahkan kita mensyukurinya. Gitu. Nabi Muhammad dicoba, tapi dia senang merasakannya. Dia senang menghadapinya. Nah, itu cobaan, beda cobaan. Cobaan yang baik, orang yang baik, dan cobaan yang tidak, orang tidak baik itu. Nah, oleh karena itu para hadirin, para mustami'in, para pemirsa Dalwa TV, dan semua yang mengikuti medsos kami yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya, ayo, kalau datang seseorang yang meminang putri kita, pertama yang harus kita lakukan, lihat siapa dia. Pilih-pilih, iya harus pilih-pilih. Tapi pertimbangannya itu seperti pertimbangannya Nabi.
Kenapa kita boleh pilih-pilih? Harus. Nabi SAW yang memerintahkan untuk kita pilih-pilih. Kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dasas. Hendaknya kalian pilih-pilih calon rahim yang akan menampung benih daripada kalian itu. Pilih-pilih. Nah, sebagaimana kita diperintahkan untuk pilih-pilih calon istri, kita juga diperintahkan untuk pilih-pilih calon suami. Sehingga kemudian Nabi SAW memberikan sebuah neraca bagaimana kita memilih calon istri kita, calon suami kita. Yaitu apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawiju. Fa in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir fil ardi. Kalau sudah datang kepada kalian seseorang yang kamu itu ridho kepadanya akan amanat serta agamanya, nah ini pertimbangannya, amanat serta agamanya, agama serta amanatnya, itu aja pertimbangannya, neracanya dua ini, bukan harta serta ketampanannya, bukan tahta serta harta bendanya, tidak. Tapi yang jadi pertimbangan itu adalah amanat dan agamanya. Kenapa? Karena perempuan itu akan diserahkan kepadanya sebagai amanat daripada Allah Ta'ala. Bahkan termasuk daripada amanat yang paling berat. Karena mohon maaf, banyak sekarang para suami-suami yang tidak peduli dengan amanat itu. Dari saking takutnya kepada istrinya, sampai dia tidak peduli. Bahkan pura-pura tuli, pura-pura tidak tahu bahwa saya ternyata itu adalah amanat dari Allah langsung. Yang Allah merintahkan dalam Al-Quran, wa addul amanati ila ahliha. Perempuan amanat. Amanat itu apa? Bukan amanat itu dikasih makan saja, tidak. Dikasih makan jasmaninya, dikasih makan rohaninya, dibentuk iman dan takwanya, dijadikan dia sebagai wanita solihah. Sampai kapan? Sampai jadi wanita solihah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Harus seperti itu. Ini enggak. Dibina, dimanja, akhirnya dia nurut sama istrinya. Mana terbiahnya? Mana aman yang diberikan Allah Ta'ala untuk diajarkan? Satu orang saja kau nggak bisa mengajari, mau ngajar orang banyak, satu orang nggak bisa kau ajari. Sehingga pantas kalau Nabi SAW, cukup bagi seorang laki-laki itu menjadi sebab dia itu masuk neraka kalau dia itu mengikuti setiap keinginan istrinya. Nah itu. Jadi kita harus tegas. Nabi Muhammad itu adalah paling loyalnya seseorang, paling lembutnya suami, paling akhlaknya suami. Tapi ketika sudah maharim Allah, ketika sudah kezaliman dilakukan depannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa berani untuk mencegahnya, untuk marah, untuk beri tindakan, untuk memberikan sebuah sanksi kepada istri-istrinya. Tidak ada yang berani. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Nabi Muhammad adalah sebaik-baik suami, bahkan yang terbaik di antara suami-suami yang pernah ada. Kami bersamanya seperti kebanyakan, bahkan lebih daripada kebanyakan. Nabi masuk ke rumah kami dalam keadaan kami sedang memotong-motong daging, diambil pisaunya, diteruskan oleh Nabi. Nabi SAW masuk ke rumah kami sedang menjahit, diambil alat jahitnya, diteruskan oleh Nabi. Nabi masuk ke dalam rumah, melihat istrinya dalam keadaan menyapu, dia ambil sapunya, diteruskan oleh Nabi. Istrinya mau naik ke atas kendaraannya, dipersilahkan untuk naik di atas pahanya. Sungguh romantis, sungguh luar biasa akhlaknya Nabi kepada istrinya. Tapi ketika sudah dikumandangkan azan, Allahu Akbar, maka seakan-akan kami tidak pernah mengenal kepada dia, dan dia tidak pernah mengenal kepada kami. Tegas. Sayyidatina Aisyah, suatu waktu ketika disebut Sayyidatuna Sofiyah, yang tidak lain adalah istri Nabi yang lainnya. Katanya Sayyidatuna Aisyah, cantik dia, sayang, pendek maksudnya. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, padahal dia adalah Habibatun Nabi, kekasihnya Nabi, cintanya Nabi. Tapi ketika dia sudah melakukan suatu dosa, yaitu ghibah, apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, lagu gulti, magalah, kamu telah mengatakan suatu perkataan, la muzijat fil bahri lamazajatu. Kalau sudah dimasukkan ke dalam air laut, maka niscaya akan merubah rasanya air laut itu. Lalu tinggal oleh Nabi SAW, supaya tahu bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan marah. Nah, gitu. Tidak harus kita seperti itu. Istri keluar tanpa jilbab, dibiarkan. Kenapa? Nggak dimarahi. Kamu kan sebagai suami, kamu pemimpin, kamu imam, kamu bertanggung jawab nanti di depan Allah Ta'ala.
Jadi biar tahu saja. Banyak di antara kita yang nggak paham, ternyata istri kita itu adalah tanggung jawab terbesar yang akan minta pertanggungjawaban nanti di depan Allah. Kalau kita nggak mampu menjadi seorang suami yang tegas, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang memimpin, laki-laki yang menentukan. Nah, tapi kalau sudah nggak mampu kamu, ya jangan kawin, jangan nambah dosa. Nah, tapi kalau udah mampu, ya silahkan. Mampu tapi berantakan, ya silahkan, nggak jadi masalah, itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Daripada kita bertanggung jawab depan Allah, istri kita keluar, masukkan laki-laki tanpa izinnya dan sebagainya, pergi kemana-mana tanpa izinnya, itu sesuatu nuzus itu. Harus tegas kita yang semacam ini. Kata Nabi SAW, "Layatul jannah ad-dayyus", tidak akan masuk surga orang yang tidak cemburu, nggak ada cemburunya. Itu orang yang masuk surga, nggak peduli istrinya mau kemana, chattingan sama siapa, nggak peduli. Nah, tapi sekarang bukannya suami yang melihat isi daripada HP istri, tapi istri yang suka melihat HP suaminya. Kebalik sekarang, kenapa? Suaminya takut pada istrinya. Bahkan suami-suami sekarang itu lebih takut kepada istrinya ketimbang sama harimau. Nah, ini sekarang kebanyakan seperti itu. Nah, oleh karenanya katanya orang yang takut istri itu nanti di akhirat langsung masuk neraka tanpa hisab katanya. Kenapa? Dia takut pada istri, bukan takut pada Allah katanya. Nah, katanya seperti itu. Oleh karenanya ayo bertobat, ya. Istri bertobat. Jadi ketaatan yang paling besar yang Allah wajibkan kepada perempuan itu adalah suami. Suami itu segala-galanya. Suami itu segala-galanya. Lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah pada Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah membuat pikiran beliau SAW itu dalam keadaan merenung, dalam keadaan galau, nggak pernah sama sekali. Nabi SAW yang beri kesaksian itu. Apa kata Nabi SAW? Wallahi, aku bersumpah, nggak pernah Sayyidatuna Khadijah berkata maupun bertindak suatu tindakan yang membuat aku galau pikirannya, nggak pernah. Bahkan pernah suatu waktu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardhah waskanana wa iyyaha fasihal jinan ya Hanan ya Mannan. Beliau ditanya oleh tetangganya, sahabatnya, apakah kau bahagia menjadi istrinya Nabi? Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Demi Allah, sedikit pun aku tidak pernah memikirkan aku berbahagia bersama Nabi Muhammad. Tapi terpikirkan dalam pikiranku, di dalam benakku, di dalam hatiku, bagaimana kiranya Nabi Muhammad bahagia bersamaku. Nah, itu kan luar biasa gitu. Ya emang jadi apa cobaan yang terberat dan terbesar daripada Allah dari suami. Nggak gampang, suami itu orang lain, bukan siapa-siapanya. Tiba-tiba datang uncuk-uncuk datunya, itu adalah seorang suami yang harus kita hormati, kita muliakan, kita jadikan raja, kita bagaikan raja, kita itu bermuamalah dengannya. Nggak mudah, kecuali bagi yang dimudahkan ya Allah Ta'ala gitu. Nggak pernah hadir di majelis taklim, nggak pernah dekat dengan para ulama, nggak pernah mondok dan sebagainya, nggak bakal bisa dia itu melaksanakan seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah Zahra, nggak bisa. Kenapa? Ya salahnya dia sendiri. Nabi SAW sudah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, maka dia akan dilintaskan dalam pikirannya untuk belajar agama. Dia nggak belajar agama, gimana dia bisa tahu? Yang ada adalah hak emansipasi wanita gitu. Itu yang dibesar-besarkan. Itu adalah suatu kezaliman yang dilakukan oleh perempuan. Kenapa? Menzalimi dirinya sendiri. Kalau hak emansipasi wanita itu dituruti, ya berarti perempuan harus beca, perempuan juga harus jadi tukang, perempuan juga walaupun hamil tetap harus kerja. Nah, itu justru yang nggak emansipasi itu seharusnya. Islam itu menganggap perempuan itu bagaikan ratu di rumahnya. Nggak usah kerja, laki-laki tuh wajib kerjaannya laki-laki itu. Nafkah itu kewajibannya laki-laki, bukan perempuan. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu ayo kita kembali. Nah, jadi mahar itu ada dua macam. Ada mahar musamma, ada mahar misil. Ada mahar musamma, ada mahar misil. Mahar musamma itu apa? Mahar musamma itu adalah mahar yang disebutkan waktu akad. Angkahtuka wa zawwatuka mahtubataka masuna fulana binti fulan bimahar 50,000 rupiah atau 100,000 rupiah. Nah, yang disebutkan itu namanya mahar musamma. Nah, sedangkan kalau seumpama ada kerusakan atau ada permasalahan
yang terjadi sekitar mahar, maka nanti kembali pada mahar misil. Nah, mahar misil itu apa? Mahar misil itu ada mahar kebanyakan perempuan yang sepertinya. Kalau itu anak pedagang, biasanya anak pedagang berapa maharnya? Kalau dia itu anak ulama, biasanya anak ulama berapa maharnya? Nah, ya, itu namanya mahar misil. Kembali kepada mahar misil nanti. Gitu. Nah, tapi tidak dapat digambarkan dalam suatu permasalahan yang terjadi, ya, suatu pernikahan tanpa mahar itu nggak ada. Walaupun si istri macam begini, kawin aku, walaupun tanpa mahar, tetap wajib mahar. Ya nggak ada, itu namanya mufawwidah, itu namanya perempuan yang menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk dinikahi walaupun tanpa mahar. Tetap punya wajib mahar dengan salah satu daripada 3 hal. Yang pertama, kalau si suami atau salah satu daripada suami istri itu meninggal, wajib mahar. Maharnya apa? Mahar misil. Atau yang kedua, suami sudah menentukan kamu maharnya sekian, ya udah itu yang wajib. Atau kalau seumpama keduanya itu saling bertentangan, berselisih, maka nanti hakim yang menentukan berapa mahar yang harus dibayarkan oleh suami itu pada istrinya. Tapi tetap hukumnya wajib mahar. Nggak ada ceritanya pernikahan tanpa mahar, kecuali dalam satu gambaran saja, seperti disebutkan dalam kitab fikih. Apa itu? Kalau saya sendiri misalnya punya budak laki, budak perempuan, lalu saya kawinkan. Nah, budak kan nggak punya harta. Apa yang dimilikinya? Al-abdu wa ma malak li sayyidi. Jadi seorang hamba itu dengan apa yang dimilikinya itu milik tuannya. Sehingga nanti waktu menikahkan ya nggak usah mahar, karena apa, maharnya juga kembali pada tuannya itu. Nah, itu saja gambarannya, tapi selain itu tidak ada. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya bahwasanya mahar itu bukan termasuk rukun nikah. Sehingga kalau maharnya itu rusak, tidak sesuai, karena mahar itu ya dalam mazhab Imam Syafi'i ya, itu harus berupa barang ya yang bisa dijual belikan. Semua yang bisa dijual belikan sah jadi mahar. Walaupun harganya rendah, Misalnya apa? Maharnya apa? Maharnya 1 bungkus kerupuk. Berapa harganya 1 bungkus kerupuk? Yang putih itu, kerupuk bawang. Berapa sekarang harganya? 2.000. Hah? Sah. Pokoknya ada harganya, sah. Kalau 1 kerupuk ada harganya nggak? 1 kerupuk, 1 biji kerupuk. Nah, 200 ada harganya. Nah, berarti sah. Maharnya apa? Permen Kopiko misalnya. Sah, ada harganya kan? Nah, yang penting ada harganya. Kalau nggak ada harganya itu nggak sah. Misalnya apa? Maharnya apa? Maharnya 1 butir nasi. Nah, itu nggak sah karena nggak ada harganya. Ya. Nah, kemudian kalau seumpama juga maharnya misalnya berupa 1 kantong darah gitu, untuk ditransfusiin misalnya. Nah, itu juga nggak sah karena pada darah itu najis, nggak bisa dijadikan. Yang bisa dijadikan mahar itu yang bisa dijual belikan sebagai harga atau sebagai barang, itu bisa jadi mahar. Misalnya apa? Maharnya apa? Pulpennya saya. Nah, ini beruntung yang dapat pulpen saya ini gitu. Karena ini kan pulpen bukan sembarang pulpen. Harganya mahal gitu. Nah, jadi ya udah sah. Nah, maharnya apa? Nah, kalau jasa boleh? Nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Maharnya adalah mengajari saya membaca surat Al-Fatihah. Maharnya membaca salawat kepada Nabi SAW sebanyak 100 kali. Itu nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Jadi harus berupa harta benda yang bisa dijual belikan walaupun harganya murah. Nah, jadi hendaknya yang disebutkan itu jangan terlalu tinggi supaya tidak menjadi sebab yang lainnya niru. Begitu pula jujuran itu adalah sesuatu yang diberikan dengan ikhlas ya kepada keluarga istri, maka hendaknya jangan sampai dinegosiasi ya. Nah, nggak pantas untuk kita itu negosiasi dalam masalah ini. Ya kalau kalau dia itu mampu ya silakan. Kalau nggak buat apa gitu. Emang kewajiban kita sebagai seorang tua kalau punya anak perempuan yang mengawinkan, ya dia harus mengeluarkan biaya gitu. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, semoga kita termasuk yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi, perintahnya Nabi, sehingga kita mendapatkan bahagiaan dalam rumah tangga kita dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang samawa. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Masya Allah, begitu indahnya syariat Nabi Muhammad SAW. Itu sudah mendengar daripada kajian manusia. Nah, kematian, cobaan, kematian, cobaan, sangat istimewa cobaan. sebenarnya Islam itu. Tapi tradisi yang ada di
tengah masyarakat mungkin mensulikan kita daripada untuk kita menikah. Apa Ustazana, dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa Ya, silahkan. yang mungkin bisa antum jawab Ya. kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, Assalamualaikum Habib, maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya saya mau mempertanyakan, apakah semua mahar harus ditentukan oleh keluarga calon, dan bagaimana jika kitanya tidak sanggup untuk memenuhi mahar yang diajukan tersebut? Sekian Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lainnya? Tanya. Dan pertanyaan yang kedua, Afwan Habib, di Indonesia ini sering kita dengar daripada mahar perangkat alat sholat. Itu bagaimana asal mula tersebut? Dan selanjutnya, apakah sebaiknya juga disertai dalam bentuk uang? Dan pertanyaan ketiga yaitu, Afwan Habib, apakah boleh mahar dengan hutang? Mungkin ini saja Habib pertanyaan dari pemirsa dalam malam ini. Semoga bisa dijawab oleh Habib dan Segar Berharu. Iya, pertanyaan yang mewakili ya, berbagai pihak. Ya, jadi memang yang namanya mahar itu ya, itu harus sesuai dengan apa? Oh, ya. Iya, jadi yang menentukan mahar itu banyak sedikitnya itu memang calon istri, bukan keluarganya. Istrinya yang menentukan. Kalau istrinya mengatakan aku minta mahar 10 juta, ya 10 juta ya harus dilaksanakan gitu. Walaupun orang tuanya enggak. Nah, karena yang melaksanakan, yang menjalankan adalah istrinya itu. Bukan keluarga istrinya, tapi calon istri itu yang menentukan gitu. Dia mintanya berapa? Nanti dia musyawarah sama keluarganya, serah gitu. Itu mahar ya. Sedangkan kalau seumpama keluarganya yang menentukan, kalau seumpama dia itu tidak mau kecuali dengan seperti itu, ya nggak bisa dipaksa. Kan haknya seorang perempuan gitu. Mahar itu adalah haknya perempuan, itu milik perempuan, bukan milik keluarganya, bukan milik orang tuanya, bukan, tapi milik calon istri itu gitu. Nah, sehingga dia menentukan berapa mahar yang diinginkan itu. Nah, jadi kalau seumpama dia tidak bisa atau tidak mampu, ya nggak bisa dipaksakan, karena itu haknya dia gitu. Terus yang kedua? Tradisi tentang seperangkat alat sholat dan kapan? Iya, wallahu alam, tradisi seperangkat alat sholat itu kapan mulainya, wallahu alam. Ya, coba dicari tahu dalam sejarah ya. Tapi hukumnya sah saja. Kenapa? Karena seperangkat alat sholat itu kan bisa dijual belikan gitu. Ada harganya. Semua yang ada harganya bisa dijadikan sebagai mahar gitu ya. Dan semua yang tidak berharga tidak bisa dijadikan sebagai mahar, termasuk jasa. Jasa itu tidak bisa dijadikan mahar. Jadi harus berupa harta benda yang ada harganya. Ya. Yang ketiga? Apakah boleh mahar dengan hutang? Ya. Jadi mahar itu boleh dibayarkan dengan hutang, boleh juga dibayarkan dengan kontan. Makanya kan waktu akad nikah itu kan disebutkan angkatuka wa zawwajuka mahtubatakal masuna fulana binti fulan bi mahar 150,000 rupiah halan. Nah, gitu. Halan itu terkait dengan mahar. Berarti kalau halan berarti kontan, muajjalan berarti hutang. Nah, gitu. Jadi boleh. Kalau halan ya harus kasih waktu itu juga. Nggak boleh diutang. Makanya kan biasanya kalau sudah perkawinan, mana maharnya langsung dikasihkan gitu. Itu karena disebutkan dalam akad itu halan gitu. Nah, tapi kalau disebut muajalan ya boleh saja gitu. Asalkan si istri mau dengan hutang ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Nah, tapi nggak mungkin asalkan istri mau balas berarti balas, nggak ada maharnya. Tetap mahar wajib gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, semoga kita termasuk yang bisa menghadiri taklim dan mendapatkan kemuliaan menghadiri taklim walaupun secara online. Dan semoga kajian yang kita bahas pada malam ini membawa keberkahan bagi kita. Dan kita lanjutkan dengan pernikahan yang akan kita langsungkan ya secara online supaya keluarganya tahu bahwasanya sudah dilangsungkan pernikahannya. Itu pernikahan antara Ananda Ahmad Toha dengan Ummu Kulsum ya. Kita baca khutbah nikah dulu. Nawain anat ya bihidbatin nikah misal manahu ahluna wa salafuna wa rijaluna wa syuhuna wa bawna salhun Allah yakhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim
ونستهدي أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس الشريف وعند هذا العقد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matih, al-ma'bud bi qudratihi, al-marhub min azabihi wa satwatihi, al-muta'i sultanu, an-nafidhi amruhu fi sama'ihi wa ardihi, khalaqal khalqa bi qudratihi, wa mayyazahum bi ahkamihi, wa akramahum bi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anallaha tabaraka ismuhu wa ta'alat azamatuhu wa qudratuhu ja'ala al-musaharata sababan lahika wa amran muftarada. وشج بالأرحام وأزم الأنام فقال أزم من قائل والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسب وسهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاء يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه الكتاب. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد la mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi wa la muqaddima lima akhar wa la mu'akhkhira lima qaddam wa la yajtami'u isnani wa la yaftariqan illa bi qada'in wa qadar wa kitabin min Allah qad sabaq. Tsumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa lam ya ikhwani fa inna Allah ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi bi qouli ta'ala wa anqul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa harrama as-sifaha wa 'awada 'alayhi bi'adzabin 'alim faqala 'azza min qail wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala amiran bitaqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mukhatiban li syababi ummatihi ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj faman lam yastati fa innahu lahu wija fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad akhraza nisfa dini falyattaqillaha fil nisfil baqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tutalliqu fa innallaha la yuhibbuz zawwagina wa la zawwagat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam amma wallah inni la asyaqum lillah wa atqakum lah lakinni usalli wa arqud wa asumu wa aftir wa tazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu sunnatul anbiya wa syi'arul awliya wa hilyatul atqiya. Qulu jami'an bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nastaghfirullah min tarkis salah wa min at-taqsiri fiha. Nastaghfirullah min tarkiz zakah wa min at-taqsiri fiha. Nastaghfirullah wa natubu ilayhi min jami'iz dzunubi kulliha kabiriha wa saghiriha. Amanna billah wa ma jaa anillah ala muradillah. Amanna bi rasulillah wa ma jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Amanna bi syari'ah wa saddaqna bi syari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
الجواب قبلته ايش جوابك لا سأل ما تجيب عنوي gimana Abu ya bahasan seperti ini kan Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah Usika wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun Ya Ahmad Toha bin Syahrawi Uzawwijuka ala ma'amarallah bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan Ya Ahmad Toha bin Syahrawi angkahtuka wa zawwajtuka mahtubatakal masunah Ummu Kulthum binti Ahya Ulumuddin abiha wa waliha syar'an muwakkili wal azinli fi tazwijiha minka bimahar 300,000 rupiah wa adawatis salah halan barakallahu fiikum barakallahu lakum wa barakallahu jamal khair barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum khair barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum khair Allahumma ijma' bainana Allah fi khairin wa wadda wa rahmah wal ulfa al abadiyya la taqata abadan ila yaumil qiyamah Allahumma ya Allah ya Allah nuraihim ya Allah as-sa'ada al abadiyyah wa anna Allah yukhrij minhum al katsira tayyibin wa lamil amilin wa du'atil mukhlisin wal aghniya nafil nasmin wa la sabab fi yaumiddin mahfudin bil fitan ma dhahara min hamabatan fid dunya wa din mutakhaliqin bil sidil musallin masakimin wa tatrabil alamin maftuhin alim futan fin faqihum bid din wa alim tafsir ta'wil ma'afa sadim jamil amrat al asqam wa min amrat qalbi wa man tala umru asna amaluh wa anna Allah ya Allah yubarik fi ilmi yubarik fi amalihi yubarik fi sya'ni yubarik fi baiti yubarik fi auladi yubarik fi zawjati yaj'alhu ya Allah zawjan salihan li zawjati wa yaj'al zawjatan salihan li zawji Allahumma ij'al Ahmad Toha Allah zawjan salihan li Ummi Kulthum binti Ihya Ulumuddin waj'al Ummu Kulthum zawjatan salihatan li Ahmad Toha Allah wajma' bainahum fi khairi ayah wal inayah wal hidayah wal barakah wal nafahat ar-rabbaniyah ala hadin yakunatin salihah wa ala musawsal al-Fatihah Barakallahu Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alaina tauba tasil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa minir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma lan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli ila intiha suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli sul bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tasis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi hamdan kasiran daim mahabbatin nasai Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah
وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim